Menurut saya merdeka itu gampang didefinisikan, tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Kalau saya bilang ini profesi saya tidak mungkin ini tempat saya cari makan, saya tidak mungkin memecahkan piring saya dengan sengaja. Terus saya bagaimana cara makan? Kenapa lawakan itu pada beberapa kelompok masyarakat, pada beberapa kelompok komunitas yang punya kewenangan, itu dianggap ancaman itu. Kenapa seperti itu? Hal yang seharusnya dinikmati sebagai sesuatu yang humor, guyon, dan santai saja merasa terancam itu kan berarti kan sangat parah itu. Masih banyak yang baperan. Itu tadi loh, masih banyak yang belum merdeka. Pelawak sudah merasa merdeka, artinya apa? Kita berani mengungkapkan apapun, teman-teman bebas. Tapi kan yang gak merdeka yang menikmati. Kok merasa terusi gitu. Padahal ya namanya orang lawak masa diseriusi sih. Gitu. Ya dalam hal ini jadi serius dia. Ya, ini dalam hal ini saya sampaikan ya. Saya berstatement. Saya akan diam. Saya mengundang orang hebat ini, sahabat saya ini, karena satu alasan, saya pengen merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu ucapannya. Dalam rasanya, ya kita sesuaikan diri sendiri. Nah, saya mau merdeka. Pusing kali aku selama setahun ini. Saya undang orang yang bisa memerdekakan pikiranku. Cak Lontong. Cak, pembukanya begitu cocok gak sih? Cocok banget, tapi jujur ya, membebani. Cocok sih cocok. Tapi langsung membebani. Karena? Ya kan itu tadi, pengen apa, setahun ini Bang Akbar terus ingin melepas jadi apa, memerdekakan pikiran, mengundang saya ini kan, jadi saya harus memerdekakan pikiran Bang Akbar Faisal. Pertanyaannya, emang sampean sudah merdeka juga? Ini pertanyaan yang menarik ini. Ini pertanyaan yang menarik ini. Karena merdeka itu apa sih Bang? Nah, itu dia. Merdeka itu dalam konteks 17 Agustus adalah bagaimana seluruh cita-cita yang dibangun oleh para pendiri bangsa itu tercapai dan kemudian kita merasa bahwa ini adalah negeriku. Wah, jadi berat ya. Itu konteks negara ya? Iya. Tapi kalau KBBI kan merdeka itu secara simpel kan bebas dari penghambaan. Terus kemudian apa, berdiri sendiri gitu-gitu. Jadi hal yang menurut saya merdeka itu gampang didefinisikan, tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Begitu ya. Loh iyalah. Sampean kalau saya merasa dulu, proses orang hidup itu kan sederhana sebenarnya. Lahir, tumbuh. Kalau yang normal akademik. Ini serius kan? Enggak ngelawak kan? Enggak, saya orangnya serius Mas. Oke, gitu ya. Yang itu ngelawak itu hanya kondisi-kondisi tertentu aja. Ya. Kalau udah jelas. Ya, kan era digital Mas. Ini eranya digital. Jadi kalau secara digit sudah jelas, dan saya ngelawak. Jadi secara proses kan seperti itu. Kalian harus sadar loh, yang maksudnya jelas tadi itu. Kalian harus tersinggung loh kan. Oke, terus. Jadi merdeka itu kalau dalam proses hidup itu kan level. Anak SD itu merasa merdeka kalau dia lulus SD. Iya. Padahal begitu masuk SMP dia udah gak merdeka lagi. Kembali lagi menjadi terjajah. Nah, lulus SMP merasa merdeka sebagai anak SMP. Masuklah perangkap SMA dan seterusnya. Dan artinya merdeka itu ternyata tidak seutuhnya bisa kita lalui. Menurut saya itu. Tapi nggak tahu kalau bebas, kalau Bang Akbar nggak menurut juga nggak apa-apa. Hanya menurut saya. Gini loh, saya itu mau bikin pengakuan di sini. Dan ini aku jujur loh, ini serius loh ini. Ini sebenarnya forum ini serius banget loh, Cak. Cuma kadang-kadang saya harus juga menyesuaikan diri kan gitu ya. Apa itu adalah bagi saya pribadi ada 2 tipe manusia yang akan masuk surga. Berat ini. Pertama, penyanyi dengan suara yang baik yang membuat kita merasa betapa indahnya lagu itu hingga kemudian kita dibawa untuk berimajinasi.
oh ternyata hidup ini indah dan kita harus menikmatinya. Pertama. Itu. Ya ada juga yang menjengkelkan, suaranya tidak bagus tapi dianggap bagus gitu. Ada. Iya. Tapi yang kedua, pelawak. Itu bagi saya masuk surga itu. Membuat kita senang loh. Pertanyaannya adalah si pelawak itu sendiri, itu jiwanya senang, merdeka atau tidak? Nah ini pertanyaan yang menusuk sebenarnya. Okay. Yang pertama saya senang mendengar itu. Bahwa pelawak ini menurut Bang Akbar ini yang masuk surga. Masuk surga itu. Cuma kita terpingkal-pingkal. Lagi sedih. Tapi kan saya lebih yakin lagi bahwa yang memutuskan siapapun masuk surga kan bukan Bang Akbar. Bukan ya. Perasaan sisanya. Itu hanya penilaiannya kan. Tapi saya banyak sering ketemu orang yang bilang gitu sih. Pelawak. Karena buat mereka ya itu tadi melakukan suatu pekerjaan yang menghibur orang. Ya balik lagi ke masalah kalau menyebut pelawak itu sekarang kan bukan hal yang sebagai tuntutan seni, tapi sudah profesi. Kalau profesi itu kan ujung-ujungnya kan bukan hanya bagaimana saya menghibur orang, tapi bagaimana juga bisa menghibur yang lebih fundamental, keluarga dan tanggung jawab saya itu kan. Menghibur dalam arti menghidupi kan. Ya artinya kalau kita ngomong ya masuk surga kalau ukurannya pas menghibur iya, tapi kalau mikirin sebelum dia berdiri di panggung untuk menghibur itu negosiasinya lumayan lama, ini kira-kira masuk surga nggak itu? Karena gini, tidak semuanya sih. Saya kan gini, di kepala saya lawakannya Cak Lontong itu adalah dalam ilmu komunikasi politik ya, ada yang kita sebut dengan high context. High context. Jadi lawakannya itu dia tidak menggunakan bahasa-bahasa keseharian di mana semua orang juga bisa melakukannya. Kadang-kadang membutuhkan sedikit imajinasi melayang, itu maksudnya apa sih gitu. Itu high context. Ya. Di politik juga begitu, ada politisi yang bahasanya high context, ada yang low context. Yang low context itu yang menggunakan nama-nama pengisi penghuni kebun binatang itu loh di ruang publik. Oh, kira-kira gitu ya. Nah, pelawak itu begitu. Nah, saya itu pilih-pilih orangnya. Ada lawakannya jenengan itu, Mas Yo. Aku nonton itu sampai mulai dari awal sampai akhir aku ketawa itu. Waktu tampilan naskahnya Mas Butet di tim tahun lalu. Oh iya. Sama Indonesia Kita. Iya, Indonesia Kita. Dari pertama sampai akhir aku ketawa gitu. Kok iso kok yang itu ya. Itu memang sampean itu pengen jadi pelawak dulu ya, enggak ya? Enggak lah. Terus? Saya kan kuliah elektro, Mas. Apa hubungannya dengan dunia lawak? Ya makanya nggak ada hubungannya. Jadi kalau sampean tadi tanya apakah aku pengen, sama sekali enggak. Kalau aku pengen kan saya mungkin kuliahnya nggak ngambil teknik elektro ITS, masuknya aja susah, belajarnya juga nggak gampang, ujung-ujungnya jadi pelawak gitu kan. Tapi balik ke gitu, kalau orang melihat atau termasuk sampean bilang high contact, nah bahwa ketika kita menjalani sebuah proses apapun itu akan berpengaruh bagaimana kita mengaplikasikan profesi kita itu. Makanya kalau ya saya pelawak, kalau omongannya mungkin agak beda ya karena pengaruh itu tadi. Saya kuliah, karena saya kuliah nggak cemen-cemen, Mas. Lama. Serius ya? Lama dan serius. Lama dan nggak lulus maksudnya. Artinya secara ilmu saya berani diadu dengan teman seangkatan saya. Mereka 4,5 tahun, 5 tahun sudah lulus. Biasa itu, saya hampir 7 tahun. Jadi buat saya kan kalau ada yang nanya, kamu ambil jurusan apa sih kuliah? Saya kuliah ambil hikmahnya. Artinya saya bisa mendapat hikmah dari lamanya kuliah. Itu buat saya, mungkin mereka bangga dengan lulus 4,5 tahun, lulus tepat waktu gitu ya. Kalau saya, menurut saya ini lebih VIP lagi. Karena saya walaupun lama kuliahnya, saya bukan lulus tepat waktu, tapi saya lulus di waktu yang tepat. 7 tahun. Karena kalau nggak lulus semester depan udah DO saya. Oh gitu. Artinya saya lulusnya kan di waktu yang tepat ini. Berarti lembar SKS di rumah itu ada 14 ya? Nah, tuh bayangin tuh. Itu kalau saya nggak tepat waktu itu lulus, wah malah nggak bakal lulus, udah dikeluarin. Saya tidak terlalu mengikutin sejarahnya.
Jadi mulai melawak itu tahun berapa Mas? Lulus tahun berapa? Aku lulus tahun 96. 96. Ngelawaknya sejak dari mahasiswa. Justru saya ngelawak. Sebenarnya saya tuh SMA itu udah ngelawak. Cuma saya paling nggak lucu, makanya nggak boleh ngomong. Dulu di SMA tuh. Terus di kampus zaman kuliah itu saya masuk 89. Tahun 90 nah itu udah mulai itu. Mulai ngelawak karena satu sering nongkrong di kantin. Kedua di elektro tempat saya kuliah jurusan itu kita diwajibkan setiap angkatan itu punya grup lawak. Grup Ludruk dulu namanya. Ludruk. Ya. Jadi kita tiap angkatan harus bikin. Makanya waktu itu akhirnya saya masuk ke dalam Ludruk itu. Dan 91 kita punya program sudah. Di TVRI? Di SCTV dulu. SCTV ya? Karena dulu SCTV kan pertama siaran di Surabaya. Oh iya. Jadi kita waktu kuliah itu alhamdulillah mereka tertarik, makanya acaranya namanya Komedi Kampus. Karena kita ya tahu sendiri lah zaman segitu kita gaya-gayaan, sok idealis gitu, makanya kita juga ngelawaknya agak berat gitu. Berat maksudnya berat tuh berat orang ketawa ngeliat gitu. Kok nggak lucu? Saya mau agak serius ya sedikit ya. Iya. Gak apa-apa tak? Baca juga boleh. Saya datang sini tadi udah serius pengennya. Ini loh. Banyak orang bilang sampean itu salah satu pelawak level atas dan sudah kaya raya. Kenapa? Karena yang nanggap sampean itu perusahaan-perusahaan gede, BUMN, setidaknya di masa lalu. Nanti kita bicara soal itu ya. Itu benar ya? Ya balik lagi kalau gitu itu udah sangat relatif lah Mas. Relatif itu gede kecil itu kan ukurannya bisa berbeda-beda. Gini aja, reinterasi antara kita. Dulu itu sekali dibayar berapa? Nah kalau ini di syuting bukan antara kita dong. Oke. Ya dulu kalau awal ngelawak itu gini, prinsipnya gini, saya itu nggak pernah mengejar berapa angkanya. Tetapi buat saya yang paling penting adalah cocok. Cocok itu tidak harus tinggi loh harganya Mas. Karena gini, saya diundang perusahaan sama diundang misalnya sekolah, diundang yayasan-yayasan sosial gitu, cocoknya beda. Karena saya ingat dulu, saya apalagi ketika udah rame stand up komedi gitu kan, temen saya itu bilang nganterin anaknya, lihat show-nya anak, dikerubutin ribuan anak SMP, SMA gitu. Aku pengen lihat kamu kapan ya bisa seperti itu gitu. Padahal usia saya waktu itu kan sudah 40-an juga kan. Makanya saya bilang mungkin eranya beda memang, itu ranahnya mereka. Kalau buat saya, prinsip saya tidak harus dielulukan 1000 pelajar SMP SMA. Tapi buat saya diidolakan oleh 10 CEO perusahaan itu akan lebih membuat saya tenang. Karena secara ya prakteknya kan CEO perusahaan mau ngundang saya kapanpun nggak masalah, bisa itu. Gitu loh. Usia saya udah 40 Mas. Kalau saya tetap ngejar yang itu ya. Iya. Capek, energi banyak terbuang. Gak dijawab pertanyaan kita ya. Mau tanya tadi apa? Itu biasanya berapa yang besar-besar itu? Range ya. Iya, eman ya. Enggak loh. Enggak ya? Enggak sampai. Masa sih? Karena maksudnya gini Mas. Sekali perform. Iya. Enggak lah. Seorang calontong yang ditanggap high level di itu masa? Iya enggak sampai. Pertanyaannya gini. Enggak ada mengeluarkan budget untuk sampai eman gitu. Enggak ada. Kecuali iklan ya. Kalau iklan bisa. Tapi kalau perform ya 10-15% dari M itulah. Itu tahun-tahun berapa sih jenengan meledak betul waktu itu tuh? Tahun 2000 sekian ya? Sebenarnya mulai zaman ILK itu dulu. ILK ya. 2013-14 ke sini tuh. Karena begini kan, di memori saya nggak tahu orang lain. Fase pelawak-pelawak yang keren itu, yang betul-betul membetot pikiran itu, tentu saja di masanya Dono Kasino ini. Itu kan legend ya. Kemudian turun ke sahabat saya, Kang Miing. Begitu, ya. Kan? Kemudian turun ke jenengan. Nah setelah itu kan ada junior-juniornya sampean ini. Ya. Misalnya si siapa namanya itu?
pelawak yang komika itu memang ada yang lucu gitu ya. Itu fase yang kita ingat itu. Dan orang biasa membayangkan, nah inilah orang-orang yang harus dicatat oleh sejarah bahwa mereka menciptakan sebuah tren. Sampean harus merasa bangga bro, karena junior banyak yang menjadi orang tuh. Para komika-komika itu. Ada yang memang lucu banget, tapi ada yang tidak juga sih. Ya pastilah. Saya aja kadang lucu, kadang enggak, apalagi beda orang. Oke. Tadi saya udah bilang kita serius sedikit, Mas. Ada fase di mana saya melihat jenengan itu agak risih, gerah, marah dan kecewa. Di mana ternyata itu tidak ada hubungannya dengan materi lawakan Anda, tapi lebih berhubungan pada ruang-ruang politik yang berpendak di sekitarnya jenengan. Saya sempat mendengar sampean mengeluh waktu itu bahwa semenjak menjadi atau terlibat secara baik langsung maupun tidak langsung dalam politik, itu kemudian Anda diidentifikasi. Itu benar nggak? Iya, secara praktek memang benar yang saya alami ya. Tapi menurut saya itu ya semua kan ada konsekuensinya, dan kita tidak melihat dunia ini kan memang saya menyadari gini. Kalau tadi sampai pelawak masuk surga memang, dan dunia itu warna-warni gitu. Tapi bedanya adalah bagaimana cara memandang untuk bisa selamat dan sampai gitu. Ternyata kalau di dunia itu bisa selamat dan melihat yang warna-warni itu, kita harus fokuskan ke abu-abu, ini gray area. Tapi kalau kita pingin ke warna-warni yang di surga, itu harus jelas, harus kita fokus pada hitam atau putih, nggak ada gray, karena hitam ya hitam, putih ya putih untuk ke surga gitu. Tapi kalau ternyata harus abu-abu, dan itu yang abu-abu kan penuh konsekuensi, Mas. Ya. Abu-abu itu penuh konsekuensi, artinya ketika kita ada di dalamnya, mungkin kita merasa terbebas dan tidak mendapat apapun bentuknya tekanan, atau begitu kita di luarnya sudah sangat 180 derajat. Ini menyangkut dengan kata merdeka tadi itu yang kita mulai dari awal itu. Di dalam memori saya dan mungkin juga sampean ya, karena kita sudah 81 tahun merdeka, maka seorang Cak Lontong yang terafiliasi dengan satu partai politik atau seorang tokoh, yang tokoh itu juga terafiliasi dengan mungkin partai politik, itu adalah pilihan demokratisnya jenengan. Oke? Ya. Tetapi seharusnya itu tidak diikutkan atau tidak ditarik-tarik di dalam bagaimana Anda bekerja secara profesional sebagai seorang pelawak atau komika atau apapun namanya. Ternyata garis itu tidak terlalu jelas di sini. Nah itulah dunia, nggak hitam putih, abu-abu. Jadi apapun kita di situ ya sudah abu-abu aja, nyampur aja. Tidak bisa dipilah-pilah benar-benar bersih bahwa ini hitam atau putih yang saya sebutkan tadi. Karena benar-benar terasa, artinya terasa itu ya kayak kita punya hubungan yang baik, terus karena pilihan politik atau demokrasi itu tiba-tiba jadi kayak orang yang bermusuhan gitu. Tanpa ada statement secara langsung, tapi tiba-tiba ya udah kamu musuh saya gitu. Dan itu diaplikasikan, bukan hanya disebutkan atau kamu musuh, tapi ya itu tadi urusan pekerjaan, urusan politik nggak bisa seperti itu ternyata. Karena waktu itu juga otomatis itu begitu, ini udah ibaratnya keran itu udah mulai dikecilin udah. Itu beneran. Bahkan sebelum proses proses demokrasinya berjalan pun sudah ditutup. Sudah teridentifikasi ya. Mungkin bukan teridentifikasi, sudah ditutup. Sudah ditutup. Dan sampean sadar waktu itu? Sangat sadar. Merasakan ya? Sangat merasakan. Misalnya gini, saya dari perusahaan A misalnya. Nanti ulang tahun kita ada acara lawakan ya, Cak Lontong ya. Terus gara-gara itu tadi ditelepon, Cak, kita batalin ya. Itu yang terjadi. Sering. Waktu itu yang terasa banget ketika
proses demokrasi itu langsung, bahkan yang sudah DP pun di cancel. Tapi tidak diminta duitnya. Enggak, malu mereka cancel masa minta gitu. Jadi mungkin rasa takutnya lebih kuat daripada malu. Jadi mereka takut ngundang, ya udahlah, hilang DP nggak apa-apa gitu daripada ngundang calon ketakutan. Daripada gitu. masalah ya. Padahal kan balik lagi, saya kan orang yang kalau saya bilang ini profesi saya tidak mungkin. Ini tempat saya cari makan, saya tidak mungkin memecahkan piring saya dengan sengaja. Terus saya bagaimana cara makan? Tapi kan hal seperti itu kan tidak sepenuhnya dipahami oleh orang-orang yang di luar. Itu yang saya maksud, Mas. Jadi bicara dengan Anda ini sebenarnya di forum kali ini, dalam episode ini, saya ingin mengirim sinyal kepada siapapun yang merasa punya otoritas bahwa ada ruang, ada kamar atau ada panggung yang tidak boleh ditarik satu warna saja bahwa semua harus sepakat kita. Kan saya berhak dong merasa ketawa ketika nonton Cak Lontong gitu kan. Iya. Kan itu kan hak kita juga. Iya, betul. Tapi masa hanya gara-gara misalnya Anda mendukung Mas Pram, tiba-tiba semua hal itu harus ditutup. Itu nggak merdeka kita, itu tujuannya sebenarnya. Iya, memang benar, nggak merdeka. Makanya balik lagi, merdeka itu bukan masalah status, bukan masalah definisi, tapi masalah yang sangat personal dan sangat persepsi. Iya benar. Jadi itu bukti bahwa kita nggak merdeka. Dan aku baper lah, orang baper itu susah untuk merdeka. Benar itu. Dan setidaknya saya yakin juga semua penonton Anda ngerasa kok kalau jenengan itu ya lagi tidak nyaman karena tidak merdeka itu tadi. Jadi nggak lucu gitu beneran. Iya. Banyak pertimbangan. Stres. Ini calon tong takut nih keluar dari sini nanti ditangkepin gitu. Jadi kan nggak lucu kan gitu kepikiran itu ya. Ada pikiran seperti itu. Ya kalau takut ditangkap sih enggak. Karena saya tuh gini. Saya itu orang yang saya tuh belajar dulu sama almarhum Mas Mami Sri Mulat. Itu adanya lucu orang. Saya banget, tapi serius dia. Orang yang anggota Sri Mulat salah satu yang serius berpikir tentang komedi itu salah satunya Mas Mami. Saya banyak belajar dengan beliau, tapi dia mengingatkan bahwa satu hal yang berkaitan tadi itu bahwa dia manggil saya itu Jal. Kita ini sebagai penghibur. Kita memang tugas kita itu membuat orang senang. Jadi yang dijaga Mas Mami, kamu jangan pernah menyakiti orang. Apalagi dalam hal kamu menjalankan profesimu. Itu yang saya pegang ya. Yang kedua, ya kita datang itu untuk membuat orang senang, terhibur. Yeah. Bukan untuk mengadu domba, untuk memecah belah. Itu saya ingat betul. Makanya sebenarnya ketika saya berdiri di panggung sebagai seorang komedian, ya saya akan maksimal lakukan itu. Saya tidak akan pernah membawa apapun hal yang menurut saya bisa membuat orang merasa tersinggung atau apa-apa. Kalau itu saya nggak tahu ya. Mungkin pernah Anda lakukan, tapi selama yang saya lihat Anda tidak pernah kasar kok itu. Iya makanya. Terus apa yang kira-kira membuat Anda orang-orang itu terganggu dengan jenengan itu? Karena mereka baperan. Jadi mereka bukan takut atau melihat sebelumnya pertama bukan, tapi melihat bahwa wah dia sekarang di sana nggak usah lah. Itu yang dilakukan dulu. Sebenarnya nggak merdeka itu mereka. Mereka belum bisa memerdekakan pikirannya dari. Iya. Setuju saya. Ya. Jadi yang sebenarnya yang bukan tidak merdeka itu ya mereka. Iya. Masih dihantui hal yang ya itu ketakutan mereka sendiri. Padahal saya clear kalau berdiri di panggung sebagai komedian ya sudah. Saya nggak tahu saya baca di mana ya. Sebuah negara yang betul-betul terancam itu dalam segala hal adalah ketika beranggapan lawakan itu adalah ancaman. Nah, benar. Saya pernah baca itu, saya lupa di mana gitu ya. Tetapi secara kalau di logika ya benar lah. Artinya maksudnya gini. Hal yang seharusnya dinikmati sebagai sesuatu yang humor, guyon dan santai saja merasa terancam itu kan berarti kan sangat parah itu. Bayangkan itu.
Jadi yang sakit bukan kita, dia yang sakit. Nah berarti kayak melihat badut artinya gini, ketemu badut itu jadi sudah menaklukkan seperti mau ketemu dengan begal dan bukan gitu. Benar. Berarti kan parah nih kondisi negaranya, karena itu sudah tidak bisa membedakan nih mana badut, mana begal, mana perampok. Sama takutnya. Ya berarti secara psikis kondisinya itu udah nggak bisa ditoleransi itu. Adik-adiknya sampean itu pernah datang mengeluh gak kepada sampean soal itu? Kalau datang mengeluh sih enggak, tapi kalau pas ketemu sedikit curhat itu ya mereka pernah. Tapi kan sebenarnya gini, Bang Akbar, saya itu sebenarnya bukan muncul dari komunitas stand up comedy. Jadi ketika stand up comedy muncul berkembang di sini itu kan sudah ya tadi mulai kuliah kan sudah melawak, memang belum populer ya stand up comedy itu. Jadi maksud saya begini, materi lawakannya anak-anak yang sekarang ini, para komedian muda ini ganas-ganas loh. Iya benar. Ganas-ganas. Nah takutnya mereka sadar nggak ancamannya itu atau risikonya itu. Nah itu yang sama maksud tadi, ada nggak yang pernah datang, Bang, aku kok merasa aneh ya, misalnya diikutin atau apa? Nggak ada ya? Nggak, kalau sampai seperti itu enggak sih. Tapi kalau yang urusan kayak Panji kemarin ya memang bukan dia yang datang, memang saya pernah diajak diskusi oleh pihak lain terkait dengan si Panji misalnya gitu itu. Panji memang parah sih. tapi kadang-kadang kita jadi bingung ya. Saya bilang gini, kalau saya lebih banyak, karena kan saya bukan termasuk kalau dianggap saya komika karena profesi sebagai saya komika, tapi saya bukan komika yang punya keinginan untuk bikin special show seperti teman-teman yang hebat-hebat itu kan. Jadi ketika saya sampaikan, saya itu kalau komika pun pelawak kan, saya itu orang yang made by order. Artinya saya membuat sesuatu sesuai permintaan dan mereka meminta saya itu dibuatkan sesuatu. Kalau special show itu kan saya membuat sesuatu untuk siapapun yang datang. Saya yang punya kendali penuh gitu. Tapi kalau saya diundang perusahaan, diundang menyesuaikan diri kan. Nah otomatis kan satu saya harus tahu temanya apa. Kemudian artinya kalau mereka berhak komplain karena ini nggak sesuai nih dengan harapan kita misalnya gitu. Tapi kalau spesial show itu seharusnya nggak boleh ada yang komplain. Saya itu melihat dunia lawakan atau komedian itu, saya bahkan menjadikannya proses belajar loh Mas. Katakanlah Sri Mulat ya, Mas Mami, kemudian siapa lagi ya di masa-masa itu ya. Saya kan orang Bugis ya. Yang meninggalkan kampung dengan karakter yang keras, tahu sendiri kan, orang Bugis gitu ya. Ketika masuk pada komunitas Jawa itu, salah satu cara saya belajar itu ya menonton Sri Mulat itu. Kan dia punya macam-macam idiom, sistem tanda, gerak gitu kan. Oh ngene toh. Nah itu saya belajar seperti itu. Saya sih membayangkan sebenarnya kita-kita ini saling belajar itu dari proses-proses itu. Kan pelawak komedian sekarang itu ada dari NTT, lucu-lucu loh. Dari Papua, lucu-lucu ampun deh. Dari Manado. Bahkan kadang-kadang dari teman komedian dari Jawa itu kalah oleh mereka gitu kan. Nah yang saya maksudi adalah, saya pengennya itu bangsa ini guyup. Kalau para politisi mengecewakan kita semuanya, termasuk saya barangkali karena saya politisi, ya kita belajarlah dari dunia lawak itu. Bagaimana menjadi sebuah bangsa yang sehat, logik, dengan menikmati lawakan itu loh maksudnya Mas. Ya itu tadi. Cakep nggak itu? Cakep banget sebenarnya, kalau bisa seperti itu sangat cakep. Tapi masalahnya kan masih banyak yang baperan. Itu tadi loh, masih banyak yang belum merdeka. Pelawak sudah merasa merdeka, artinya apa? Kita berani mengungkapkan apapun, teman-teman bebas. Tapi kan yang nggak merdeka yang menikmati. Kok merasa terusi gitu. Padahal ya namanya orang lawak masa diseriusi sih gitu. Ya buat aja sesuatu untuk masa sih gitu aja kan. Beres kan kita ngelawak menyampaikan materi kan juga tidak minta untuk dijadikan
masuk ke rancangan undang-undang. Jadi jangan diseriusi dong. Tapi memang bisa jadi pekerjaan hidup ya sebagai pelawak itu. Oh ya. sangat sekarang. Karena sangat. setahu saya tidak bisa menyebut namanya ya. Banyak loh yang baru luar biasa kaya raya gitu. Iya, banyak. Bisa bukan kaya raya lah ya. Artinya stable gitu ya. Hidupnya mapan gitu. Karena sekarang juga terbantu oleh media yang sudah sangat era teknologi digital segala macam sangat bisa membantu itu Mas. Bayangin zaman kita mengelawak zaman dulu kan satu-satunya medianya TV. TV pun dulu dia kalau zaman nyebut Streamlit ya hanya TVRI. TVRI ya. Wah sekarang orang untuk terkenal di seluruh Indonesia bahkan dunia tinggal di rumah dengan peralatan yang dia sudah punya kesempatan untuk itu. Bahkan pada segmen masyarakat yang lain itu model tanda petik lawakan itu dimasukkan dalam pelayanan mereka. Maksud saya itu adalah para tokoh-tokoh yang bergerak di bidang agama ya. Saya catat ada 2 tuh. Siapa tuh? Dari Islam itu salah satunya junior saya itu, Dasat Latif itu. Oh iya. Lucu itu kan. Lucu banget Ya itu. meskipun banyak juga yang protes. Tapi bagi saya pribadi, dia berhasil membahasakan dakwah itu dengan sederhana dan membuat kita ketawa. Ada satu lagi di Katolik itu, di NTT. Siapa tuh? Yandi Manobe. Waduh, top itu. Ya berarti kalau saya Pendeta dia. ya. Oh, top itu. Kalau menurut saya sebenarnya itu kan teknik delivery Iya. yang digunakan itu. Yang penting selama message-nya sesuai dengan profesi dan ini ya sah-sah aja sebenarnya kan. Iya betul. Iya. Nah, sebenarnya pada bagian diskusi kita ini yang saya mau tanya pada sampean itu gini loh Mas. Menurut Anda seberapa bukan penting. Kenapa lawakan itu pada beberapa kelompok masyarakat, pada beberapa kelompok komunitas yang punya kewenangan itu dianggap ancaman itu. Kenapa seperti itu? Karena menurut Baper saya, ya tadi itu ya. satu itu dasarnya adalah baper. Yang kedua, mungkin mereka lebih mudah dan lebih diminati untuk diakses oleh masyarakat. Ngono ya. Artinya apa? Artinya itu bukan ya karena dia baperan akhirnya mau ngitung itu secara wah ini bisa gini bisa gitu akhirnya punya pikiran seperti itu. Sekarang pertanyaannya gini deh. Ya sebenarnya kalau misalnya nih Bang Akbar Faisal dulu ketika jadi politisi terus bikin show kan yang datang nggak akan seperti show-nya Panji kan gitu. Nah artinya karena ini base-nya sebenarnya hiburan. Ya. Lebih banyak orang yang ingin mengakses. Nah, ketika konten-konten itu yang dianggap oleh pihak tertentu itu sesuatu yang baperan, ini kan mereka menjadi sesuatu yang bahaya juga nih. Ya sebenarnya karena melihatnya itu bukan melihat sebagai profesi. Pelawak ini, namanya komedian, orang juga mencermatnya secara komedi. Kalau toh yang diangkat sesuatu yang dijadikan momen ya mungkin faktanya seperti itu ya kenapa kita enggak? Itu dia, benar sih, benar. Ya. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Jadi yang bermasalah bukan kita ya. Ya menurut saya iya Mas. Mereka itu ya. Ya jelas lah. Kalau mereka nggak bermasalah kan saya juga nggak harus menghadapi masalah sebenarnya. Kita menghadapi masalah karena mereka yang bermasalah. Iya. Oke. Mereka nyantai jadi seperti sebelumnya kita nggak ada. Sebenarnya masih ada faktor lain yang harus kita bicarakan soal tadi itu. Apa tuh? Selain baperan, ada lagi juga satu itu. Kayaknya ini oknum ya. Pengen dapat poin dari bosnya dengan saya sudah tindak nih orang ini. Padahal yang dia tindak itu adalah nuraninya sendiri. Iya. Ada juga yang kayak gitu tuh. Banyak, tapi kalau seperti itu kan di mana-mana ada. Bukan cuma di berhadapan dengan lawan ya. Iya, di mana-mana ada. Dalam persaingan yang terlepas konteks politik pun untuk karir, untuk apa itu kan. Menurut sampean orang seperti itu masuk surga enggak? Saya tidak bisa menentukan orang masuk surga atau enggak. Tapi kalau diminta food, saya akan food, dia enggak masuk surga. Kalau saya punya suara. Saya minum dulu. Karena saya nggak ngerti nanti dia
Takutnya di surga malah ngeribetin gimana, Mas? Iya makanya. Nah, Repot kan? dia iri dengan udah di surga boleh bahagia semua, dia masih iri dengan kebahagiaan orang. Sudah bikin masalah di dunia, di sana bikin resek lagi. Wah, dia merasa karirnya harus naik nih, malah dia. Iya. Kalau bahasanya ada satu TV orang seperti ini, itu akan dipukul kepalanya masuk ke tanah, terus dicabut lagi dari tanah, ditusuk lagi sampai tembus kepala, ya, bahasanya dasar. Iya, Saat ini iya. gue coba pakai bicara. Oke, ini forum politik, Mas. Hmm. Tibalah masa itu sejak kapan ya? Itu dunia politik itu juga menggarap manusia seperti kalian, ya kan? Terutama menjelang pemilu. Kan kalian ini kan orang populer sekali, disukai orang. Saya yakin ya, ini pujian barangkali. Tahu saya dapat honor lah untuk ini. Adalah pasti lebih banyak orang yang menyukai Anda dibanding orang yang tidak suka sama Anda. Karena Anda membuat mereka itu jadi bahagia, ketawa gitu. Nah, pada fase politik itu tadi, nah ini populer bisa mendapat satu kursi ini. Dan banyaklah yang ternyata benar-benar tertarik untuk itu. Kita ada catatannya. Coba. Nah ini nih. Ada yang berhasil gitu ya. Komeng misalnya ya, Alfian Sabustami sekarang jadi calon anggota DPD. Suaranya gila loh. Ya. 5,3 juta itu Komeng tuh. 4 hampir. Denny juga dari Jawa Barat juga. Ya kan, itu lolos juga dari Cagur ya. Eko malah jadi sekjen. Kali itu. Iya, Eko sudah 4 kali, 3 kali berapa gitu. Nah, terus jenengan memang tidak masuk ke DPR, tapi kan berhasil pada jabatan struktur di pemerintahan yang jauh dari lawak. Itu sekarang sebagai komisaris Ancol. Tapi ada juga yang gagal. Apa tuh? Gagal juga gitu ya katanya. Oh iya. Narji malah sekarang itu sudah pindah ke partai apa gitu ya. Nah, Mongol tidak terpilih, pernah ngomong Mongol di sini dan dia masih marah itu, dikerjain sama seseorang di sana, ditipu dia gitu kan. Nah, tapi dia sudah bilang gini, "Abang, saya mau maju lagi sebagai calon bupati di kampungnya." Itu Mongol itu kan. Terus Bang Opi juga ternyata pernah gitu dia. Nah, tapi pertanyaannya begini. Kalian sadar nggak para pelawak ini maksud saya? Itu ditarik-tarik ke dunia politik itu dan kemudian apa yang membuat itu kalian tertarik seperti itu? Kalau dibilang sadar, saya seharusnya sadar. Seharusnya sadar itu sebenarnya karena ketika mengambil keputusan kemudian mereka sampai pada posisi itu kan pasti sadar lah melakukan itu. Tapi kalau secara pribadi kalau saya tapi menyadarinya bukan ditarik-tarik. Tapi memang ada ketertarikan dari saya sebenarnya. Personally ya? Ya. Karena sebenarnya saya terlibat di urusan yang berbau politik gini nih ya. Bukan baru ya? Bukan baru. Cuma kayak misalnya saya waktu dulu masih kuliah di Jawa Timur pun saya sering membantu teman atau apa dulu levelnya masih dia di DPRD atau apa gitu ya zaman kuliah. Kemudian ke Jakarta periode pertama 2014-2019 saya juga terlibat. Tapi karena memang waktu itu pada posisi yang menang jadi ya biasa aja gitu kan. Tapi kemudian ketika Pilpres terakhir itu pada posisi yang sebaliknya jadi terlihat jadi lebih disoroti gitu kan. Jadi dan saya secara sadar melakukan itu karena memang ada ketertarikan saya. Ketertarikan bukan secara profesi saya ingin terjun di situ ya, bahwa ada sesuatu yang bisa saya lakukan di situ. Saya itu tertarik sesuatu kalau memang saya bisa melakukan sesuatu, Mas. Karena kalau enggak saya tolak. Bahkan untuk hal-hal yang sangat ya profesional soal profesi saya aja, saya tidak semua tawaran ngelawak itu saya ambil. Stand up itu tidak semua tawaran saya ambil. Karena saya tahu bahwa ada sesuatu yang ini nggak cocok nih kalau kamu paksain. Makanya sering saya sarankan untuk acara kamu seperti ini kamu jangan undang komika. Undang yang lain gitu. Saya katakan seperti itu. Artinya untuk profesi saya yang jelas-jelas kalau ya saya ngasal aja udah. Yang penting dibayar itu bisa saya lakukan. Tapi saya bukan sok-sokan. Tapi buat saya itu penting. Makanya saya melakukan sesuatu buat saya selalu ada dasarnya. Kalau orang seperti Cak Lontong yang berproses benar dari bawah sebagai seorang komika.
dan seterusnya itu kalau dikatakan secara sadar, percaya saya. Ada logika yang dibangun dari sebuah pilihan itu masuk ke politik maksudnya. Tapi kan banyak yang tidak. Nah, itu yang Kalau gagal wajar. Lawan memang nggak ngerti, memang hanya sebagai vote getter saja gitu ya. Tapi yang saya bayangkan adalah yang jadi keluhan bagi banyak orang adalah banyak yang berhasil dan sampai di dalam pun tetap mengelawak. Dia lupa bahwa perannya bukan lagi sebagai pelawak. Nah, Itu yang harus kita saya kritisi beberapa kali ya, karena beda panggung. ya. You di panggung sebagai pelawak, ya kita nikmati, tawa kita terbahak. Tapi ketika you ada di dalam, you masih ngelawak, itu tidak layak bagi saya. Meskipun banyak orang yang ketawa, saya tidak. Nah, saya mewakili beberapa kelompok nih. Itu kalau sudah seperti itu gimana menurut sampean? Ya memang seperti saya sampaikan tadi, saya berdiri di suatu tempat ini secara pribadi ya. Saya harus tahu saya berdiri itu sebagai apa, profesi, posisi saya sebagai apa. Itu jauh lebih penting daripada apa yang bisa saya lakukan dulu gitu. Karena kalau saya berdirinya saya tidak memahami posisi saya, pasti akan saya lakukan mesti salah. Tapi saya harus tahu diri dulu, tahu posisi, baru berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah mungkin itu. Tapi karena kalau dibalikin lagi mungkin secara manusiawi, kalau saya sudah puluhan tahun di dunia komedi gitu ya. Kalau kemudian saya sudah berprofesi hal yang kayak di teman-teman di Dewan gitu. Mungkin saya juga tidak bisa segampang itu melepaskan sisi komedi saya juga kan. Karena secara saya dibentuk sih sebenarnya strukturnya struktur komedi. Cuma sekarang saya berada di lingkungan atau di tempat yang bukan komedi seharusnya. Itu dia mas. Kadang-kadang gini mas, saya paham maksudnya. Tapi sayangnya di beberapa kawan kita pada berbagai level ya, bukan cuma DPR RI, itu betul-betul tidak mau menyadari dan tidak bersedia untuk belajar bahwa ternyata panggungnya beda. Nah itu yang sayang itu gitu. PR. Tapi kalau aku ngelihatnya kalau begini ya, kan Bang Akbar dulu kan di partai orang politikus gitu. Kalau saya sebenarnya kalau kecenderungannya seperti itu, buat saya kesimpulan pertama bukan bagaimana kita menilai teman-teman ya bukan hanya pelawak ya sebenarnya entertain yang lain kemudian masuk ke politik, tapi pertanyaan sebenarnya adalah separah itukah partai itu tidak bisa melakukan kaderisasi? Itu pertanyaannya itu. Ini intinya. Nah, ini baru intinya forum ini. Kalau aku pertanyaannya itu dulu. Benar, dan setuju saya. Bukan cuma pelawak ya. Tidak fair juga pemirsa. Tidak fair kalau saya cuma mengkritik. Tapi kan kebetulan kan yang saya undang ini tokoh komedian, makanya saya sampaikan. Bukan cuma itu, ada juga misalnya artis yang lain gitu kan. Yang sudah 79 tahun di DPR itu belum pernah kita dengar bicara tentang konstitusi, kira-kira gitu ya. Atau barangkali apa gitu kan. Nah, saya setuju. Ruang politik itu terutama sebagai partai politiknya itu tidak berusaha untuk menghadirkan diri secara benar. Dan kemudian gagap mendekati pemilu. Diambil aja. Itu kritikan tajam itu. Serius kita ini. Dan itu yang sebenarnya terjadi itu. Karena ternyata era-era popularitas dan viral itu merambah ke semua ini. Sebenarnya ya oke lah yang memanfaatkan viral itu kan harusnya dia kalau di area entertain itu oke lah. Tapi begitu yang menguasai hajat hidup orang banyak, politikus kemudian politik yang ini hasilnya itu adalah untuk kehidupan banyak orang, itu harusnya harus terlepas dari pemikiran viral-viralan. Benar. Ya sama-sama profesi aja. Banyak teman kita mungkin yang dia muncul ke entertain itu karena viral, bukan karena kompetensinya sebagai entertainer. Setuju. Itu kan. Dan itu terjadi juga di sisi yang lain gitu. Dan akhirnya ya itu tadi pasti akan waktu yang akan membuktikan itu. Tapi itu bisa terjadi. Dan karena apa? Karena balik lagi
kalau saya melihat ya, menyimpulkan sederhana dan menurut saya itu ya karena kita pikirannya kan sudah sangat industrial, kapitalis. Makanya viral itu menjadi hal yang penting karena itu yang bisa menghidupkan industri kan, mendapatkan modal. Nggak bisa juga kita hindari itu ya. Iya. Saya masih pada bagian itu tadi. Ada beberapa kawan kita yang ya saya respect, saya harus menyebutkan namanya nih. Kang Bing, waktu di DPR kan sama dengan saya. Itu begitu keras dia ketika membahas tentang undang-undang yang berhubungan dengan kebudayaan atau seni. Oh, baik dia itu. Ya. Atau tentang musik, Anang tuh. Ya. Anang, apa namanya, suaminya Santi itu. Datang sama saya masih di Komisi 3. Mas, aku butuh dukungan dong. Kayak gini-gini, saya dibully nih gini-gini. Dianggap tidak memperjuangkan. Saya tarik mereka tuh ke Komisi 3 waktu itu ya. Yang saya mau katakan begini, senang kita kalau ada kayak gitu. Dikritisi, ini artis kok mau bikin apa. Tapi ada orang sebagai pembeda. Seharusnya juga begitu di dalam dunia politik ya. Jadi dia pelawak, tetapi ketika dia masuk di ruang konstitusi, dia fight untuk itu. Jangan ngelawak melulu. Sayang. Ngapain masuk di situ kalau memang, tapi partainya mau ya. Balik lagi kan. Dari sisi melihatnya kan itu tadi, food getter itu kan. Tapi menurut saya kalau seperti disebutkan Mas Miing itu memang, karena saya dari dulu udah lama sering juga ngobrol diskusi dengan beliau, memang artinya salah satu orang yang terlepas dari profesinya pelawak atau apapun, orang yang mau belajar. Ya itu tadi, dia tahu posisi gitu. Buat saya itulah yang, kenapa dia mau belajar? Karena dia udah tahu bahwa awalnya dia tahu diri dan tahu posisi. Makanya ketika ada di situ, apa yang kurang dari saya? Kan biasanya gitu. Betul. Kalau tahu posisi, tahu diri kan jadi milat itu. Akhirnya apa yang harus saya tambah? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Akan seperti itu hasilnya. Tapi kalau melihat itu sebagai pencapaian, saya bisa duduk di situ ke sebuah pencapaian, ya beda lagi. Karena dia merasa bahwa bisa di situ itu nggak sembarangan orang. Dia merasa punya kelebihan dan sebenarnya yang kita inginkan itu nilai dari situ itu apa, outputnya apa. Gitu. Iyalah, harusnya gitu. Mas, terakhir waktu kita sudah di kode-kode itu dari dalam. Bikin 2 episode gitu. Makanya gitu kan. Ini saya minum dulu ya. Iya dong. Dari tadi gak diminum. Itu kopi apa air putih? Kopi, tapi asalnya dari air putih. Jadi gini, ada di beberapa negara orang-orang dengan latar atau pelawak lah katakanlah begitu, itu ternyata memang sukses besar di dunia politik. Lagi-lagi saya harus mengajukan ini forum politik. Seorang Zelensky, pelawak di Ukraina menjadi presiden. Betul. Memang dalam banyak tindakan perangnya ya tetap sebagai pelawak juga. Ya kan? Pergi datang ke kantornya Trump di Amerika, butuh bantuan tapi dengan cara maksa. Lucu juga menurut saya. Dan ada beberapa lagi yang lain. Indonesia. Nah, gitu. Saya membayangkan, apalagi pemilu sudah tinggal 3 tahun, mungkin perlu juga kita pikirkan ada calon presiden dari dunia pelawak ya. Masa seperlu itu sih Mas? Oh iya dong. Hah? Kenapa tidak? Karena gini, kalau ketika Zelensky terpilih itu kan, saya sebagai contoh realnya, kalau saya kemana-mana itu sering banget, ya nggak nyapres. Saya sih siap balik bertanya ke mereka, siap kalau saya nanti jadi presiden situ perang. Karena Zelensky begitu jadi presiden negaranya perang. Kalau kamu siap perang nggak? Kalau siap perang boleh gitu. Daripada Mas, coba. Nah ini kita sedikit agak ke tepi jurang nih. Daripada sampean kan sarjana. Alhamdulillah. Ya. Jurusannya jelas. Elektroteknik. Kampusnya jelas. Bisa ngomong. Teridentifikasi, terlibat pada gerakan-gerakan juga. Logikanya jelas. Oke. Bisa membuat orang senang. Ketimbang nggak jelas sekolahnya, bikin orang dongkol, kan lebih bagus orang seperti sampean. Ya dalam hal ini jadi serius dia.
Ini dalam hal ini saya sampaikan ya, Ya. saya berstatement. Saya akan diam. Sudah kalau gitu kita tutup. Mas, thank you ya. Terima kasih. Ya sengaja memang itu tadi saya ingin sampean itu memerdekakan saya dan kami di sini kan kami udah mulai stres ini, lihat itu muka stres semua gitu kan. Ya tapi itulah Cak Lontong mengisi perjalanan hari-hari bangsa rakyatnya itu Indonesia ini dengan cara ngelawak itu atas nama hati kecil rakyat Indonesia. Terima kasih ya. Itu harus Senang. ya masuk surga nantinya Mas. Amin. Masuk surga. Mudah-mudahan ketemu di sana gitu. Jangan dulu, Iya. masih banyak utang soalnya. Jangan dulu. Sekali lagi Mas, makasih ya. Iya. Pak Mirsa, itu percakapan saya dengan Cak Lontong. Memang nggak boleh dibuat serius, tapi tadi beberapa bagian terpaksa kita serius. Terutama yang terakhir. Saya akan diam. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.